sorry? I want to tell you something really cool. You see all these people outside? They're not real. This is a simulation. You ready? There's my guy. Welcome home. This place is overwhelming. Dr. Isabel Clemens pioneered brain box simulations, ugly, simulated worlds to generate appreciation for the real world. Why am I not remembering any of this? Don't worry about it. There I go. Most people say ignorance is bliss. But I say you have to experience the good. So appreciate the bad. No, the other way around. Exactly. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You! No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Terus apalagi mas? Film yang rekomendasi mas di Februari itu bagus Bliss mas. Ini sebagai informasi 2 aktor yang favoritku tuh mas. Nah, Bliss ini kalau story-nya kurang gitu gembira ya film ini ya kayaknya. Enggak ya kurang gitu serak ya film ini ya. sebenarnya gini loh. Sebenarnya kalau gue bilang itu nih Bliss ini nih film entah kenapa nih. Kalau gue pribadi nonton nih, gue nggak bisa bilang ini jelek, tapi nggak bisa bilang ini bagus. Istilahnya kayak ada sesuatu nyangkut di tenggorokan gue, ngerti gak? Karena gini, ini film ini sebenarnya ini benar-benar menjanjikan, dan eksekusinya itu sebenarnya kayak dari segi CGI segala macam itu benar-benar nggak mengecewakan lah. Dari segi koreografinya, sinematografinya itu benar-benar keren loh, gue akui. Nah ini kan kalau filmnya ini kan kalau yang asal ini sinopsisnya dulu ya. Nah film ini kan ceritanya ini tentang si Owen Wilson nih, dia main sebagai Greg nih. Nah si Greg ini kan baru cerai nih sama istrinya. Nah jadi ini dia seperti ini agak-agak bermasalah nih, istilahnya agak-agak kayak setengah-setengah depresi lah ya. Ya depresi. Nah sehingga depresi. Sehingga halo, sehingga di kerjaannya itu udah punya anak 2. Nah sehingga suatu karena dia kayak gitu, jadi istilahnya ini dia ini dalam kerjaannya ini udah nggak benar-benar nggak fokus sampai satu saat hari itu dia ini dipecat oleh bosnya. Dan karena dia nggak dipecat oleh bosnya, nggak sengaja itu dia ngebunuh bosnya, ngerti gak? Di dalam kantornya. Serius? Nah, secara nggak sengaja abis itu kan karena komedi mas ini. Bukan. Nggak komedi gak sih? Komedi gak sih? Science fiction ya. Science fiction drama sih, science fiction drama sih. Nah ini agak-agak. Nggak ada komedinya. Nggak ada komedinya. Sedikit pun. Bilang komedi sih enggak ya, ini lebih agak kelam sih. Nah ini kan abis dia ngebunuh dia kan pergi ke bar, oke? Ke bar ini dia ketemu sama si Isabel nih yang mainin oleh Salma Hayek. Nah ini mulai ceritanya ini mulai menarik nih, karena ternyata si Isabel bilang bahwa mereka ini hidup di dalam program komputer ala Matrix, tau gak? Jadi semuanya itu lingkungan itu nggak nyata. Nah salah satu cara dibuktinya itu di dalam bar itu si Salma Hayek itu kayak nembak kayak pakai tangannya itu ngibasin tangannya itu, jadi istilahnya pramusajinya itu bisa kepental, ngerti ya? Bisa ngebayangin nggak gelasnya? Nah dari situ tuh mulai tuh petualangan si Owen Wilson sama Salma Hayek tuh, Greg sama Isabel nih, dia mau tahu nih. Nah karena istilahnya dia merasa itu si Isabel bilang kalau lu mau ini lu makan nih obat nih supaya lu tahu bahwa kekuatan sejati lu seperti apa. Nah sejak dikasih obat itu tuh kayak ala Matrix tuh
dia bisa ngendalin kayak tanda kutip nembak orang pakai jari, gitu gak? Dari jauh tuh nembak orang pakai jari bisa jatuh, bisa mobilnya dipakai tangan bisa hancur. Nah kayak gitu tuh, ngerti gak? Kekuatan pikiran. Nah seperti itu. Nah tapi ini kekuatan pikiran bukan? Iya betul, kekuatan dari obat. Pikiran, Mas. Betul, dari obat. Jadi apa yang dia inginkan. Dan pikiran. Betul. Nah tapi nanti kalau gue ceritain ini spoiler. Baiknya jangan deh. Nah tapi ternyata itu dibalik semua ada tapinya pasti ya? Ada tapinya ya? Nah permasalahan ini sekarang ini nih yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah itu beneran mereka tinggal di dalam dunia komputer, program komputer, atau mereka itu sebenarnya ada permasalahan di dalam kesehatan mental. Ngerti ya? Aduh berat juga ya film. Berat dan pace-nya sih bagus kayaknya ya, idenya ya. Dan pace-nya sangat lambat, bener-bener lambat. Tapi kalau lu bilang sinematografinya bener-bener keren. Bener-bener keren. Ini bisa dalam arti Midnight Run. Midnight Sky, ala Midnight Sky nggak? Midnight Sky bisa dibilang nggak? Ya gitu lah. Midnight in Paris. Midnight Sky si George Clooney. Nggak Midnight Sky. Yang George Clooney ya. George Clooney, kayak gitu. Ini nih yang bagus keren ini itu. Iya, kan keren itu. Ini kan ada dua dunia kan nih ya. Tanda kutip nih kita anggap aja kayak Matrix, ada dua dunia nih. Ada dunia yang indah-indah, itu warnanya bagus tuh, cerah. Ngerti gak? Tapi ada dunia yang lusuh, abu-abu. Kebayang nggak? Kayak di Matrix kan kayak gitu kan? Ada dunia yang keren, yang hitam putih Mas. Bukan. Ya, tapi bukan hitam putih. Bukan hitam putih. Warnanya lebih ke abu-abu. Bukan warnanya abu-abu, tapi warna itu lebih lusuh. Ngerti lusuh gak? Soalnya kalau film hitam putih, gue kayak bukan hitam putih. Malas nonton Mas. Bukan hitam putih. Enggak ya. Bukan, tapi ini tadi yang gue bilang ini sayang ini entah kenapa. Itu sering nggak? Enggak, yang abu-abu itu sepanjang film atau apa Mas? Atau dia bukan warna abu-abu loh. Bukan hitam putih. Jadi warna itu bukan hitam putih, bukan abu-abu. Jadi istilahnya nuansanya itu iya kayak gelap, kayak lusuh gitu, ngerti gak? Tapi bukan berarti hitam putih, ngerti gak? Lebih ke abu-abu maksudnya. Sepanjang film? Enggak, kan tadi kan gue bilang itu. Kan tadi gue bilang kan ini kan hidupnya kan dalam dua dunia nih. Tapi kan mereka nggak tahu dulu nih dua dunianya nih sebenarnya mereka. Nah justru itu di dalam. Apalagi si Owen Wilson ya kan. Di dalam film ini, jadi lu tahu nih mana nih mereka lagi di dunia mana dari sinematografinya, ngerti gak? Oh. Kebayang nggak maksudnya? Filmnya masuk akal? Kebayang, tapi itu kan dari sudut pandangnya si ini kan, ya sama Hayek kan Mas. Dua-duanya. Dari sudut pandang sama Hayek kan. Dari sudut pandang dua-duanya akhirnya, dari sudut pandang Greg juga. Sama. Nah akhirnya kan kita kan bingung sebenarnya itu kalau cuman kayak kan dua-duanya kok bisa barengan gitu kan, bisa kita mikir jadi gitu kan. Yang menurut Mas yang jadi konsep dan nilai 5 kenapa Mas? Pace-nya itu terlalu lambat dan tadi itu kayak ada sesuatu yang nanggung, gue bingung nggak bisa jelasin, maksudnya dalam arti ini filmnya dibilang jelek. Endingnya gantung. Enggak, endingnya gue nggak masalah, endingnya nggak masalah. Dibilang jelek enggak ya? Dibilang jelek enggak. Dibilang bagus, harusnya bisa lebih bagus lagi. Bagus ya. Sebenarnya dibilang bagus, harusnya bisa lebih bagus lagi. Dan ini memang karena terlalu banyak dialog Mas. Terlalu banyak dialog banget. Enggak. Kalau dialog mah kita nggak masalah. Dan gue sempat ngobrol ke beberapa orang juga, mereka juga menyatakan yang sama. Iya kayaknya sih, ya entah kenapa nih kayak agak kurang gimana, jelasinnya gimana gitu. Yang kedua ini salah satu
Yang kedua Ini itu, salah satu aktor favorit gue kan Owen Wilson ya. nah ini nih sebagai mungkin ya, sebagai ini warning nih ya, warning mungkin lu akan kecewa sih, nggak apa-apa. Ya mungkin nih kalau lu nonton ini nggak tahu, gue sih auranya itu depresi ya. Oh my god, jangan. Aura film ini depresi nih kalau menurut gue sih. Kalau gue pribadi dan ternyata itu gue nonton, gue ngobrol sama temen gue juga, dia bilang kayak emang sengaja dibuat gini. Dan memang ini kayak mengenai tadi itu antara apakah obat-obatan, apakah kenyataan, apakah cuman depresi, kesehatan mental. Nah ini nih. Dan kita nggak ngomongin ini loh. Film ini dari tadi gue bilang nih, gue puji nih, sinematografinya keren. Oke, pergerakan kameranya keren. Oke, pemainnya bagus. Ide cerita keren. Pemain bagus. Tapi ya itu kayak ada satu nih yang eksekusinya sutradara kali kurang. Tapi bingung kurangnya di mana, ngerti gak? Eksekusi. Ya tapi bingung kurangnya itu di mananya itu gue nggak bisa ngomong. Karena eksekusi kan tadi kan gue udah bilang terlalu lambat itu kali kalau dari Mas cerita ya. Kalau pace-nya terlalu lambat kan bisa Pace-nya terlalu lambat kali mungkin. Pace-nya terlalu lambat kan bisa disangga juga, dalam arti banyak pace yang lambat juga. Terus CGI-nya keren juga, dalam arti mobil dihancurin pakai tangan, istilahnya, ngerti gak? Banyak ini kali mungkin, banyak scene-scene yang tidak perlu kali mungkin ya. Yang harusnya tuh bisa lebih berlanjut tuh, yang lebih ide kita dikembangkan kali ya mungkin ya. Enggak juga sih, kalau gue lihat semuanya sih scene-nya sih itu scene yang diperlukan semua ya. Nah justru itu kalau lu bilang Mas menyesal gak? Jadi Mas menyesal gak sebenarnya kasih angka 5 menyesal gak Mas sebenarnya? Gue hampir ngasih angka 4 kalau lagi pikiran jernih gini. Gue hampir ngasih angka 4 kan tumben banget. Gue hampir ngasih angka 4 tapi berarti karena Mas suka sebenarnya Mas, soalnya si Mas kan biasa tipe penyelamat film, mau jelek pun tetap dihargai 6. Gue hampir ngasih angka 4 Mas, kan? tapi karena semuanya itu bagus, semua yang gue bilang itu ya 5. Ya ini di Rotten Tomatoes 29 loh. IMDb 5,3. Tapi berasa gak sih Mas? Mas, tapi berasa gak sih Mas sejelek-jeleknya filmnya Mas biasa bilang tuding kritik gitu ya, tapi kan biasa 6 Mas biasanya, seingat gue ya, sepengalaman aku ya. Nah itu mungkin kan 5 nih, makanya gue agak sedikit protes nih, apalagi 2 aktor favorit gue nih. Karena mungkin ini ya, mungkin terlalu ekspektasinya terlalu tinggi kali ya, ngelihat oh ini aktor Owen Wilson, oh ini sutradaranya si Micah Hill, oh ini ada si siapa? Ada Salma Hayek. Mas. Iya. Tapi kali ini bener gak Mas, salah satu aktor favorit gue nih, si Owen Wilson sekali lagi membuktikan kapasitas dia di sini, bener gak? Bagus, dia bagus kok. Gue ngebayangin soalnya kan aktor, bagi gue dia aktor sebabis loh. Bagus kok dia bagus kok. Apalagi kan di sini. Bagus, apalagi kan dia kan emang dalam dunia nyata kan bagus banget. Bagus. Punya pengalamannya gitu ya. Nah maksud gue kan dia kan punya pengalaman mengalami depresi waktu dulu ya, yang putus sama si pacarnya kan. Dia kan sempat depresi juga kan. Nah ini emang dari bahasa tubuhnya, dari matanya itu kegambar sih. Seperti itu Mas. Kalau saran Hayeknya masih menawan banget Mas. Masih menawan. Nah ini nanti lu lihat deh. Kalau ini berarti salah satu ini loh Mas. Salah satu film dia termasuk yang serius kan, di belakang dia lebih ke family kan, komedi kan. Nah, komedi family di rata-rata. Nah, ini kalau tetap gue sarankan kalau lo sebagai pecinta si Owen Wilson nonton. Ini dari posternya juga udah kelihatan kan deh kalau lo lihat posternya nih. Itu lihat yang tengah itu adalah dunia yang nah ini dia yang gue bilang nih. Yang sebelah kiri kanan yang pojok itu kan lebih ke abu-abuan kan kalau lo lihat. Bener gak? Lebih ke abu-abuan, tapi it's not black and white, tapi lebih ke abu-abuan. Nah, ya itu yang tergambar di itu. Nah, ini sebenarnya science fiction-nya juga jadi kayak Tenet yang pakai apa ya? Pesan filmnya bagus gak Mas? Bagus. Pesannya bagus gak Mas film ini? Bagus.
ide cerita juga kayak cukup orisinal ya. Bagus ide cerita bagus. Tapi 5, makanya ini Mas 5. Kenapa 5? Nonton dan buktikan aja Mas. Siapa tahu Mas lebih bagus. Gak apa-apa Mas. Oke. Ya deh, ini sebagai salah satu, walaupun 5 mungkin salah satu yang nggak rekomendasi mungkin ya, tapi karena Mas gue bilang nih salah satu aktor sama aktris yang gue suka ya, salah satu aktor yang gue suka. Ini nonton ya. 5 bukan berarti nggak perlu ditonton, justru ini ditonton nih. Ini banyak sisi bagusnya nih. Nggak banyak sisi bagusnya. Tapi ya itu gue nggak bisa ngasih lebih dari 5, tapi 6 banyak. Mas harusnya 6-7 dong. 6 nggak bisa. lebih banyak keburukannya dibanding kebagusannya Maya. Kayaknya gimana ya? Maksudnya artinya lebih banyak minusnya. Bukan gini, jadi nggak enjoy, gitu ya? Kayak enjoymentnya itu agak kurang jelek gitu, gimana sih ya? Susah dibilang. Kelam Mas. Apa? Kan filmnya kelam, berarti dia sukses dong memberikan tuh ke pengalaman penonton tuh kekelaman yang dapat banget kali. Nah harusnya itu dia film itu banyak delivery kekelamannya tuh banyak orang bilang kayak gitu, tapi kenyataan Delivery itu banyak orang yang bilang seperti itu, tapi kenyataan itu ya banyak film yang kelam juga tapi nggak ada masalah sih. Banyak film yang kelam tapi bagus juga, seperti itu. Film ini kayak apa Mas? Kayak Her bukan? Kayak film apa Mas? Model film ini apa Mas? Her bukan? Kalau Her gue belum nonton tuh. Her bukan? Enggak. Kalau Her kayaknya nggak terlalu depresi ya. Her belum Mas? Belum. Pokoknya ditonton aja Mas. Lebih ke apa Mas? Film ini Mas? Waduh, gue nggak tahu deh kalau ngebandingin film apa, gue nggak. Tapi sama. Oke. Tapi science fiction itu kali tata suara juga keren kali Mas ya? Kalau pakai headphone atau earphone. Biasa aja sih, nggak ada yang spesial sih. Tata suara biasa gak? Biasa, nggak ada yang spesial. Sinemanya yang bagus ya? Tapi ya itu. Cinematics yang bagus ya, sinematografinya ya? Yes, itu keren. Itu benar-benar keren tuh, permainan warna, permainan desainnya segala macam, CGI-nya itu keren sih. Itu benar-benar apik sih. Itu settingnya tahun berapa Mas itu Mas? Setting sekarang juga sekarang. Setting tahun. Nah ini dia settingnya tahun sekarang apa masa depan. Nah itu kan lo harus nonton. Loh bener kan settingnya di komputernya. Kalau di komputernya masa sekarang, di dunia nyatanya ya nggak tahu masa kapan. Tapi kalau dari gue tebak ya Mas, kalau dari sebuah skenario film ya akan lebih berkembang ya mungkin ya kalau dari cerita si Mas, jangan jawab iya atau enggak ya, mungkin film ini sebenarnya tuh setting sekarang kok, feeling gue sih sebenarnya tuh film mutus sih. Tapi nggak tahu deh, ntar lihat, makanya penasaran ini bener gak. Iya, kalau menurut gue sih kalau nonton ini lagi happy aja, jangan lagi banyak masalah. 5 tetap ya Mas ya, 5-10 nggak berubah Mas ya, 5 dari 10 tetap ya. Nah iya 5 dari 10. Ya kalau ditambah 5,5 ya. Lah sama temen lah. Nggak berubah Mas ya, 5 dari 10. Sama temen 5,5 lah. Oke. Siap. Nah ini Mas, film satu lagi nih Mas yang gue mau tanya nih Mas, ini film yang sebenarnya paling gue tunggu sih di Februari ini sih Mas. Jangan kan Februari dari November kali ya. Film yang termasuk gue tunggu sih, apalagi lihat trailernya kayak kan keren banget kan.